Satira, saya dari program studi hubungan internasional. Topik video saya kali ini tentang Curhat Filsafat part 2 sebagai salah satu pendalaman materi untuk mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu di semester ini oleh Ibu dosen Unisa Gena. Video saya di Curhat Filsafat yang pertama, saya bertanya tentang 4 pertanyaan yang sering mengganjal dalam hidup saya. Pertanyaan saya masih terkesan sederhana dan masih bersifat umum. Dalam hal menjawab pertanyaan, saya juga kurang berpikir secara filsafat. Saya tidak memberi jawaban yang kritis. Saya hanya menjawab tentang apa yang saya rasakan, tapi saya tidak menjelaskan secara spesifik apa yang membuat saya bahagia dengan kehidupan saya sekarang. Dalam jawaban di video part pertama, saya juga belum melakukan syarat filsafat. Saya belum berkonsultasi dengan guru atau orang yang expert dalam hal ini, sehingga saya belum menemui titik terang. Dalam menyampaikan jawaban, saya juga tidak sesuai ciri filsafat. Jawaban saya kurang sistematis dan universal. Jawaban saya kurang teratur dan cenderung terbatas. Saya masih kurang dalam hal menyampaikan jawaban sesuai filsafat. Di video part pertama, saya juga mengajukan 4 pertanyaan, namun saya tidak fokus dalam menjawabnya, sehingga jawabannya cenderung kurang baik. Di video part 2 ini saya akan fokus dengan pertanyaan apakah saya bahagia dengan kehidupan yang saya jalani sekarang. Kelas filsafat ilmu, saya mendapat pengetahuan tentang apa saja manfaat belajar filsafat ilmu. Filsafat ilmu membantu saya memahami bahwa semua hal yang terjadi terkadang tidak seperti apa adanya. Melatih pikiran saya menjadi lebih kritis dan hati saya menjadi lebih peka serta sensitif terhadap suatu hal atau peristiwa. Dengan filsafat, saya dibantu untuk mengerti tentang diri saya sendiri dan menemukan nilai dan makna serta kebenaran dan tujuan hidup saya. Dari sini, saya belajar untuk memaknai kebahagiaan yang menjadi tujuan dalam hidup saya. Dari filsafat, saya diajarkan untuk menemukan kebenaran yang membuat pikiran saya terbuka dengan perspektif baru, dengan pandangan baru, dan melihat arti kebahagiaan itu tidak hanya dari satu sisi. Saya belajar tentang pencarian kebenaran melalui pendapat para filsuf yang membantu saya untuk berpikir secara jelas, sistematis, menempatkan masalah pada porsinya, dan menyelesaikan masalah berdasarkan fakta yang ada, sehingga saya dapat mencari kebenaran tentang apa yang saya inginkan selama ini. Kebahagiaan itu tidak hanya tentang duniawi, tentang kesuksesan, ataupun sebagainya. Kebahagiaan itu lebih dari itu. Kebahagiaan juga harus dilihat dari sisi ketenangan jiwa kita. Di video ini, saya akan fokus menjawab tentang apakah saya bahagia dengan kehidupan yang saya jalani sekarang. Kebahagiaan sendiri bisa menjadi subjektivisme. Subjektivisme yaitu suatu kategori umum yang meliputi semua doktrin yang menekankan pada unsur subjektif pengalaman yang dialami oleh individu. Curhat saya kali ini juga berkaitan dengan tahapan berpikir. Tahapan berpikir yang saya kaitkan dengan pertanyaan saya kali ini adalah filosofi thinking dan teologi thinking. Filosofi thinking terletak pada tahap berpikir kelima, menjembatani kita mencapai kebenaran. Sifat kebenarannya masih spekulatif, temporer, dan relatif.
Theology thinking adalah tahapan terakhir dalam tahap berpikir, mengajarkan kita untuk berpikir religius bersumber dari akal, wahyu atau kitab suci yang kebenarannya hakiki yang final karena berasal dari Tuhan. Ketika semua hal sudah tidak bisa dinilai dengan logika, ilmiah, bahkan filosofi, sehingga perlu adanya teologi thinking ini untuk mencari kebenaran. Pengertian bahagia belum disepakati dalam pandangan banyak orang karena kebahagiaan itu bersifat subjektivisme, sehingga setiap individu itu mempunyai sudut pandangnya sendiri dalam menilai kebahagiaan. Mungkin ada sebagian individu yang menilai kebahagiaan itu berdasarkan materi karena mungkin dulunya ia kekurangan materi, dan ada juga individu yang menilai kebahagiaan itu dari ketenangan jiwa yang dia rasakan, dan bisa saja kebahagiaan itu bersumber dari hal-hal yang lain. Semua manusia sendiri mengharapkan kebahagiaan karena bahagia sudah menjadi tujuan hidup yang diinginkan setiap manusia. Secara filosofis, kebahagiaan dibagi menjadi dua, yaitu hedonistik dan eudaimonik. Secara hedonis, kita harus merasakan kesenangan yang maksimal dan menghindari rasa sakit. Dilakukan dengan cara memuaskan nafsu dan keinginan diri sendiri. Namun sifat bahagia ini sementara. Sebaliknya, eudaimonik memiliki pemikiran jangka panjang. Mereka berpendapat jika kita ingin bahagia, kita harus hidup sebaik-baiknya. Kita harus mencari makna dan tujuan hidup melalui kebaikan, keadilan, kejujuran, dan keberanian. Jika kita melihat kebahagiaan dari sudut pandang hedonis, kita akan selalu mencari pengalaman dan kesenangan baru dalam waktu singkat untuk mengisi kebahagiaan tersebut. Sedangkan para filsuf zaman klasik berpandangan bahwa kebahagiaan itu adalah suatu tingkat pencapaian tertinggi seseorang. Semua ilmu yang dikembangkan oleh para filsuf juga akhirnya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan jiwa atau eudaimonik. Dengan menggunakan teologi thinking berdasar pada keyakinan yang saya percaya, yaitu Islam, dijelaskan bahwa bahagia akan diperoleh oleh seseorang yang beriman dan berbuat baik. Bentuk kebahagiaan yang diterima manusia di dunia dapat berupa keberkahan rizki, sehat fisik dan jasmani, terwujudnya cita-cita atau keinginan, ketenangan hati, dan lain sebagainya. Lalu, bentuk kebahagiaan di akhirat dapat berupa terhindar dari siksa kubur, terbebas dari api neraka, dan masuk surga. Di dalam semua agama juga saya yakin bahwa diajarkan tentang kebahagiaan, dan pasti semua agama mempunyai definisi bahagianya sendiri. Jadi saya belum mendapatkan titik terang ketika ada yang bertanya apakah saya bahagia dengan kehidupan saya. Saya masih bingung untuk menjawabnya, walaupun sebenarnya kebahagiaan itu bersifat sederhana karena kita sendiri yang bisa menilai untuk dapat memahami apa sih arti bahagia tersebut, tergantung dari sisi mana yang saya mau jadikan sebagai tolak ukur kebahagiaan saya. Jadi saya sendiri berkesimpulan bahwa setiap manusia mempunyai definisi atas kebahagiaannya sendiri. Begitupun dengan saya yang memaknai bahagia saya sendiri. Dari belajar filsafat ilmu ini dapat membantu saya menjadi
berpikir logis dan lebih bisa menerima apa yang terjadi pada saya. Saya tidak bisa memberi tolak ukur untuk kebahagiaan seseorang, karena kebahagiaan sendiri tentu berbeda dari individu dengan individu yang lain. Saya hanya perlu memahami apa yang membuat saya bahagia. Kebahagiaan saya bisa dinilai dari segi agama ataupun segi filosofis yang saya sendiri belum menemukan jawabannya. Jadi saya belum bisa memberi jawaban pasti sumber kebahagiaan saya. Kebahagiaan sendiri itu sudah menjadi tujuan dari semua orang, dan saya berharap bahwa kita semua dapat menemukan bahagia kita sendiri dengan cara kita sendiri.